من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak akan ada pernah namanya keluarga sebelum berumah tangga, dan tidak akan pernah ada rumah tangga sebelum menikah. Menikah tidak hanya sekedar mengakhiri masa lajang, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat An-Nisa ayat pertama, surat wanita. Ini dimasukkan dalam surat membahas tentang wanita, surat yang bernama Wanita. Ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah. Ayat ini umum nih, ya ayyuhan nas, mahai sekalian manusia. Dari awal sudah disampaikan, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Nabi Adam pertama. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam itu pasangannya, istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah memperbanyak dengan keduanya, Nabi Adam dan istrinya ini, memperbanyak apa? Laki-laki dan perempuan, anak-anak keturunannya. Kemudian dilanjut lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di awal disampaikan, ya ayyuhanasu taqu, di awal, ya manusia semua bertakwalah kepada Allah. Setelah menyampaikan tentang penciptaan Nabi Adam, tentang penciptaan istri, kemudian dengannya akhirnya diperbanyak laki-laki, perempuan, anak keturunan sampai hari ini dan sampai nanti kiamat. Kemudian Allah menyampaikan tetap wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi rumah tangga itu untuk estafet ketakwaan, harus punya arah. Yang awalnya sendiri, sekarang ada bareng, ada pasangannya, ada istri, ada suami, ada anak. Saat akad ada satu janji, misalkan holidon yang ikatan yang sangat kuat, ya, untuk membina rumah tangga, untuk membangun rumah tangga, untuk membangun cinta, tidak hanya jatuh cinta tapi membangun. Itulah namanya separuh agama. Karena banyak hal-hal yang dilewati, menyiapkan makan, memberi nafkah, semuanya jadi pahala-pahala terus itu. Jika diniati ibadah, bukan rutinitas. Ya, hari-hari bergulir, lembaran-lembaran akhirnya lembaran-lembaran kosong, kertas itu diisi dengan aktivitas-aktivitas, amal-amal, ya, yang mencatat kerja besar sepasang suami istri. Sekali lagi, kerja besar, kerjasama
kerja besar yang dirancang dalam rangka menanam kebaikan, beramal soleh. Di situ ada suka, ada duka. Ya, rumah tangga hampir semuanya punya air mata, ada ujiannya. Tapi jika punya arah menuju surga dengan segala suka dukanya, insya Allah akan dilewati. Bahkan rumah tangga Rasulullah SAW pun dengan segala ujiannya, bahkan sampai ada yang sempat tidak masak dan seterusnya gitu. Digambarkan ada ujian ekonomi, anak meninggal dan sebagainya gitu. Diboikot, dimusuhi dan seterusnya. Yang tadinya bahkan Rasulullah sudah selesai lah ya dengan kehidupannya itu, jadi saudagar, jadi pedagang bersama istrinya Khadijah. Oke, hidupnya sudah selesai itu. Bahagialah kalau diukur dari seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah gambaran. Kalau hanya rumah tangganya sebentar makan, minum, punya anak, punya rumah, selesai gitu. Nah, ini ada kerja besar bareng-bareng sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah SAW bersama istrinya, yang tadinya boleh dibilang itu sebuah kehidupan yang didambakan oleh seluruh orang, kemudian malah memilih berumah tangga dengan ada ujian-ujiannya, sampai boleh dikatakan nyaris ya, sampai hartanya pun menipis justru. Jadi ketika ada ujian-ujian pun nggak apa-apa, asal ada hikmah yang bisa diambil, yaitu untuk menambah keimanan, ya, mengumpulkan amal-amal yang nanti untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Para bunda yang dirahmati Allah SWT, rumah tangga ini ibarat kendaraan, ya, untuk menempuh satu perjalanan. Ya, anggota keluarga ini adalah penumpang. Kalau ayah drivernya, ibu ya navigator istilahnya, ada pilot, kopilot istilahnya ya. Anak-anaknya penumpang. Ya, ayah, ibu punya rencana ngajak, mau kemana ayah? Yuk ikut ayah kemana? Ke sini gitu. Ya. Ayah sama ibu udah rembukan nih, udah masalah ke sini, jelas tuh arahnya. Sehingga mau berapa hari nginep di sana, persiapan pakaian lah, persiapan macam bekal ini disiapin. Lah, yuk jalan-jalan yuk, kemana? Ya udahlah. Ya nggak tahu persiapan, nggak tahu kemana soalnya. Kalau tujuannya jelas, berapa lama dan seterusnya. Ini ayah ibu tuh punya rencana untuk anggota keluarganya, kemana tujuannya, lama perjalanan, kalau di sana apa yang mau dilakukan. Ya. Bekal ini penting nanti untuk jadi bekal ya, persiapan. Namun sangat disayangkan potret rumah tangga hari ini sebagian memprihatinkan. Rumah tangga seperti kendaraan melaju tanpa arah. Anggota keluarga yang di dalamnya hanya terayun dalam kehampaan, dalam kebingungan. Semua yang ada dalam kendaraan itu memiliki persepsi masing-masing yang berbeda-beda. Kacau itu. Pengen sini, pengen berhenti di sini, sana pengen berhenti di sana, dan seterusnya. Kacau. Ya, sopir, penumpang nggak ngerti mau kemana,
Selama 24 jam ini kita beraktivitas, paling tidak separuhnya, ya bisa bagian lebih ya, separuhnya itu adalah kehidupan dengan pasangan, kehidupan dengan keluarga. Mungkin ya kita pernah gagal masuk perguruan tinggi, atau gagal melewati tes wawancara, atau ya untuk pekerjaannya bergengsi, gagal menjuarai pertandingan, perlombaan, gagal lah memenangkan proyek apa pernah gitu. Namun semua itu mudah-mudahan masih bisa tolerir. Tapi kalau gagalnya itu rumah tangga, ini lebih melukai istilahnya. Bahkan ketika kehilangan kebersamaan dengan anggota keluarga saja, itu harusnya penyesalannya harus penyesalan yang dalam. Menyesal harusnya menyesal telah melewatkan kesempatan bercengkerama ngobrol dengan anak-anak, itu harusnya itu lebih disesali daripada gagal masuk kerja mana gitu. Harusnya penyesalan jarang ngobrol dengan pasangan itu harusnya disesali lebih. Kalau tidak menyesal, memang ini rumah tangga nggak tahu arahnya. Kalau sampai itu tidak menyesal, karena sungguh keluarga harus menjadi tempat yang paling nyaman untuk seluruh anggota keluarga, tempat pulang semuanya. Suami merasa istri adalah tempat pulangnya, istri merasa suami adalah tempat pulangnya, rumahnya yang paling nyaman. Anak-anak merasa bahwa bapak ibunya merupakan tempat yang paling nyaman untuk bercerita. Jadi tolong jangan biarkan seluruh anggota keluarga itu menjauh dari kebersamaan ini. Jadikan kebersamaan di dunia lebih kebersamaan di akhirat itu sebagai cita-cita mulia, arah rumah tangganya ke sana. Di antara keluarga muslim mengaku keluarga muslim, akadnya dengan cara Islam, tapi nggak tentu arah, akhirnya tertipu, terjebak dengan kefanaan dunia, mengejar segala kebutuhan materi di dunia, seakan inilah puncak kenikmatan, seakan-akan nggak peduli halal haram soalnya. Popularitas, harta, kedudukan itu mengejarnya itu lebih, sampai mengorbankan keluarga gitu, sampai mengorbankan akhirat gitu, mengorbankan akhirat gitu ya. Sesungguhnya Islam mengajarkan agar muslim memiliki visi akhirat. Islam mengajarkan pengikutnya untuk membangun visi keluarga muslim yang berorientasi akhirat. Ini harus sama-sama dimiliki oleh suami istri ya. Suami lebih-lebih, nah istri itu bagaimana mencari calon suami kalau yang belum nikah. Kalau sudah menikah berarti didorong untuk memiliki visi ke sana. Kalau sudah punya anak cucu, bagaimana agar nanti anaknya pun memiliki visi akhirat gitu, visi perjuangan. Pernah saya baca sih,
denger apa baca ya saat itu ya, denger saya ya. Jadi ada seorang itu kayak dijodohin gitu, seorang laki-laki itu dijodohin sama putri kerajaan lah intinya, ya bangsawan intinya. Terus enggak itu sampai loh, mau yang seperti apa itu putri dari keluarga terhormat bangsawan gitu, enggak, aku ingin memiliki istri yang dari rahimnya itu nanti akan lahir kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Di ujung sana ada perempuan yang dilamar dari kerajaan, dari keluarga kerajaan juga, enggak, sama siapa lagi itu dari keluarga terpandang, keluarga kerajaan, enggak, saya pengen suami yang apa ya, suami saya itu nanti laki-laki akan darinya lahir seorang kesatria yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Dan akhirnya mereka ketemu dengan arah gitu ya, punya arah, punya visi gitu, punya ketemu, dan lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis. Demikian ya, harus ada perjuangan gitu. Harus ada arah. Memang ini versinya imam, versinya suami, tapi istri itu juga tadi itu dari istri ini pun pengaruh ke sana. Jadi rumah tangga itu tidak hanya sekedar nikah terus punya anak, sekali lagi ya, makan bareng, punya rumah. Jadi jika boleh dirinci, boleh di apa namanya ya dirinci lah istilahnya itu tujuan rumah tangga itu ya saling tolong menolong ke surga tadi ya, dari sisi surat An-Nisa tadi, estafet ketakwaan ya, itu untuk saling tolong menolong ke surga. Semuanya nih, kalau memang Allah takdirkan para bunda yang ngaji lebih banyak ngaji, itu bagaimana dengan ilmunya, ngajinya ini yang utama bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga kecilnya, suami, anak-anaknya, bagaimana agar dibawa ke surga. Setidaknya merasakan kebahagiaan, setidaknya ya, merasakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa ini? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, agar sakinah, mawaddah wa rahmah. Kalau punya arah akan merasakan ini, kata guru saya, akan merasakan surga sebelum surga sesungguhnya. Karena rumah tangga itu kayak miniatur gitu ya. Kalau isinya berantem gitu tuh, ya akhirnya bukan rumah tangga istilahnya, itu rumah duka itu. Rumah duka itu rumah untuk yang meninggal aja kan. Ya gimana duka, nestapa, menderita, isinya berantem terus itu. Sakinah mawaddah warahmah itu kayak nggak bisa tercapai kalau memang nggak punya arah gitu. Kalau tujuannya itu dunia gitu ya, syuhrah atau popularitas, kedudukan, jabatan, harta, gitu. Nggak arah tolong menolong dalam kebaikan itu kayak nggak ada. Biarin aja anaknya nggak sholat, suaminya nggak sholat, dan seterusnya. Gimana mau tentrem gitu, gimana mau tenang kayak gitu ya. Yang kedua tadi udah hampir sama yang saya sampaikan tadi di surat An-Nisa tadi itu, yaitu membangun generasi muslim. Jadi rumah tangga itu kayak pabrik pencetak anak-anak soleh-solehah.
bukan hanya sekedar memberi makan kepada anak, tapi juga memberikan siraman rohani, ada iman, ada ilmu, ada adab. Itu rumah tangga harusnya isi begitu. Kata guru saya, lah kalau rumah tangga itu tidak ada saling menasihati, lah itu piye gitu. Ini ada yang salah dengan rumah tangganya, ada yang salah, nggak punya arah itu. Masa nggak ada saling menasihatin? Ya bisa jadi bentuknya taklim, kayak di keluarga kami ya ada taklim di rumah gitu. Bahkan porsi taklim di rumah kami itu ya lebih banyak daripada saya ngisi kajian di luar gitu. Kalau setidaknya, kalau enggak ya momen-momen misalnya makan bersama atau memang nasihat-nasihat, bukan hanya taklim gitu, istilahnya nasihat-nasihat spontan gitu ya, entah sambil naik motor, sambil makan, sambil apa gitu, ada nasihat-nasihat gitu. Suami istri, istri ngingetin suami gitu ya. Namanya imam kelewat, keliru kan ya diingetin kan. Tapi dengan cara, masya Allah ya, karena terjaga auratnya juga. Tapi kalau laki-laki kan subhanallah misalnya gitu, kalau imam salah. Kalau perempuan kan tidak pakai lisan, tapi pakai tepukan itu. Artinya barangkali juga ini saya baru mendapatkan hikmah itu, mendapatkan istilahnya inspirasi ya. Itu kalau mungkin nasihatinya tidak pas dengan lisan itu malah kadang muncul berantem itu. Karena mungkin ucapannya berarti panjang, kali lebar, kali tinggi, jadi akhirnya suami malah merasa tersakiti gitu. Itu dengan tindakan gitu. Dengan tindakan kalau seperti ini dengan cara lebih lembut, lebih mentaati suami, lebih baik ya, menjadi istri solihah dan sebagainya gitu. Jadi itu ada tujuan ya, tolong menolong ke surga, bertakwa tadi, estafet ketakwaan berarti menjadikan anak-anaknya juga anak-anak yang bertakwa. Kemudian dari sisi dunianya ya tercipta sakinah, mawadah, warahmah. Ya, di rumah itu hawanya tenang, pinginnya bersama. Ya. Ada cinta, ada kasih sayang ya. Walaupun mungkin cintanya turun nih, tapi sayangnya tetap gitu. Nah, akhirnya terbangun lagi cintanya gitu. Karena ini memang kelengkap ya. Ketenangan, ada cinta, ada kasih sayang gitu. Kadang-kadang memang cintanya kurang gitu, tapi sayangnya ada gitu. Rasanya nggak tega dan seterusnya gitu. Memang Allah kasih itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, jadi dunianya ada kebahagiaan, akhiratnya ketemu di surga. Kalau rumah tangga tanpa arah, gimana akibatnya? Tadi arah-arah secara singkat begitu ya. Akibatnya yang pertama, gampang berantem pada hal-hal kecil. Karena nggak ada tujuan bareng, karena nggak ada perjuangan bareng. Diskusi-diskusi untuk berjuang menolong agama Allah itu nggak ada. Banyak ide, saya ada kajian family harmoni di rumah, itu idenya istri saya. Yang dulu sejak saat saya di Tegal itu memang diidekan oleh teman-teman, Ustaz bahwa ada kajian khusus rumah tangga gitu. Setelah di sini istri saya, nanti tak siapin alau medang mas gitu. Ada yang didiskusikan gitu, pagi-pagi nyiapin tempat dan seterusnya gitu kan, beli lampu medang dan seterusnya gitu kan. Memang ada perjuangan. Jadi obrolan itu apa ya seputar anak, mau bagaimana, mau sekolah di mana dan seterusnya. Itu ada obrolan yang karena nanti anak ini nanti akan punya peran-peran apa. Jadi nanti yang ini sekolah di sini, yang ini sekolah di sini, ngobrol gitu. Nah kalau enggak
Kalau sama-sama pejuang itu kan ya memang ada yang dituju, mau diperjuangkan gitu. Nah, kalau enggak itu ada akhirnya nganggur gitu, nganggur ya energinya kadang jadi berantem. Kamu maunya apa sih? Aku juga bingung, akhirnya nyalain satu sama lain, seringnya nyalahin satu sama lain. Seringnya. Curhatan-curhatan ke kami itu kan, Ustaz, suami saya begini-begini. Istrinya gitu. Suaminya juga, Ustaz, istri saya begini-begini. Jadi suami merasa benar bahwa yang salah itu istrinya, istri juga merasa benar yang salah adalah suaminya. Kalau sama-sama benar, sama-sama baik, rumah tangganya baik-baik saja dong. Jadi pasti punya peran-peran salah, tapi nggak mengakui itu. Nah inilah ego. Ya, harusnya menurunkan ego dalam rangka apa? Kita mau menuju ke tempat yang sama kok, ayo. Ya ada pengorbanan, ada menahan rasa. Seperti kemarin itu, Ustadz yang datang ke tempat itu Ustadz lulusan pesantren kemarin siang gitu. Kemarin siang gitu. Ustadz saya ini begini, istri saya begini. Loh istrimu juga menahan rasa itu. Begini. Oh iya jangan yang dipikirin sendiri. Istrimu juga menahan itu masih mau begini dengan ibumu itu menahan luar biasa. Itu juga menahan, ya kamu juga harus menahan. Sampaikan sebagai istri terima kasih ya dan sebagainya, diapresiasi. Nah itu gitu. Karena memang tidak memahami dunia psikologi gitu, kadang-kadang juga akhirnya tahunya ya istri kayak misalnya nusus gitu ya. Saya pernah dicurhatin seseorang ya, ustadz sama ustadzah gitu. Ini bukan di sini ya, di Jawa Timur gitu. Akhirnya saya ke sana gitu ya. Akhirnya saya ke sana ke Jawa Timur. Itu ustadz sama ustadzah gitu. Dari sisi dalil itu istri saya nusus ustadz gitu. Istrinya juga ustadzah, apa dalil gitu. Iya tahu gitu. Tahu gitu, tapi ada sisi ruang batin yang tidak nyampe gitu. Ya. Akhirnya ketika saya sampaikan tentang psikologi rumah tangga begitu, suaminya baru nemuin saya, Ustaz, ternyata selama ini saya tidak memahami istri saya ya. Selama ini saya taunya nusus dan sebagainya. Setelah diperbaiki, kemarin tidak lama kemudian WA ke saya, alhamdulillah Ustaz, rumah tangga saya sedang masya Allah alhamdulillah baik-baik saja. Ya ini. Jadi memang kalau tidak punya arah, akhirnya apa-apa itu berantem gitu. Karena mendahulukan ego masing-masing, haknya aku. Bukan setelah menikah ini kewajibanku sebagai istri bagaimana, kewajibanku sebagai suami bagaimana untuk mempertahankan rumah tangga ini, untuk rumah tangga tetap ada, tetap dalam satu kapal, tetap berjalan menuju ke arah yang sama gitu ya. Rumah tangga itu bukan, cinta itu bukan hanya saling menatap satu sama lain dengan melihat pasangan yang cantik, jelita dan ganteng rupawan, tapi saling menatap ke depan menuju ke arah yang sama, bukan hanya sekedar saling tatap saja. Ya sekali saling tatap ya, tapi kemudian menatap ke arah yang sama, yuk kita mau ke sana. Kalau enggak berantem sering. Berantem. Yang pertama, gampang berantem. Yang kedua, masing-masing jalan sendiri. Suami sibuk kerja, bahkan mungkin game, hobinya sendiri itu. Sesekali boleh Pak ayah sesekali melampiaskan hobi gitu ya, menyenangi melakukan hobinya gitu ya. Tapi sesekali aja, jangan terus, karena sudah menikah itu sudah ada istri, sudah ada anak, sehingga kesenangannya dikurangin gitu. Itu istri juga ada sibuk HP juga, dengan teman gitu ya. Anak-anak juga sibuk sendiri. Satu rumah tapi rasanya kos-kosan gitu ya. Ya, saya pernah dapat curhatan gitu. Jadi kalau kami di rumah itu ya diem-dieman gitu. Kalau ngobrol bertengkar gitu. Harus serumah tapi tidak sejiwa gitu. Ya begini ya. Pada sibuk, HP-an masing-masing gitu. Nggak ada waktu ngobrol, nggak ada waktu main-main, nggak ada waktu diskusi gitu. Ya.
Yuk kita sekedar musyawarah kan. Model di kami sebentar, yuk kita sekarang kumpul dulu sebentar musyawarah. Di kami begitu, kalau memutuskan sesuatu ya Abi begini coba masukannya gimana Kak, maunya gimana, musyawarah gitu. Ya. Kemudian yang ketiga akibatnya anak jadi korban. Anak bingung lihat orang tuanya, nggak ada teladan, memang nggak ada, kan nggak punya arah. Jadi entah sholat, entah telat-telat sholatnya, entah ya adab-adab mungkin di rumah juga nggak teramalkan, sehingga anak nggak melihat sosok teladan yang dari orang tua. Ya adab-adab di sehariannya itu nggak dipraktekkan ya. Akhirnya anak cari pelarian, HP, teman. Nah, temannya kalau teman yang baik, akhirnya biasanya nemu teman yang kurang baik. Qadarullahnya itu kalau keluarga yang broken heart atau broken home itu, qadarullah anak-anak itu nyarinya ke tempat teman yang salah gitu. Ya. Pacaran lah dan seterusnya. Jadi anak ini terluka akhirnya karena orang tua tidak searah. Anak terluka, bingung. Pernah orang luar kota ke rumah gitu. Anaknya qadarullah kuliahnya juga di Purwokerto, terus dipanggil sekalian sini. Lah gimana saya nyaman di rumah Ustaz? Oh, bapak ibu berantem terus. Jadi saya mending tidak pulang, mending nyaman saya di kos-kosan. Anak korban. Anak sekali lagi, anak itu nggak hanya butuh materi gitu, tapi kehangatan, kebersamaan gitu. Ujungnya bisa terjadi perselingkuhan, bahkan perceraian. Kalau di luar lebih nyaman dari di rumah, setan gampang masuk. Setan gampang masuk karena setan itu mengintai terus rumah tangga dipisahkan, ngintai terus, fokus nunggu lengahnya kita. Kenapa rumah tangga jadi sebuah fokus? Karena kalau rumah tangga udah nggak baik-baik saja, anaknya korban. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampau itu merusak banyak hal. Hubungan suami istri jadi nggak bagus, hubungan dengan keluarga besan jadi nggak bagus, anak jadi korban banyak, diintai betul. Kemarin tuh yang datang di tempat kami itu siang kemarin itu Ustadz, itu malamnya itu nggak bisa tidur sampai jam berapa ya, dini hari lah. Terus saya sempat berpikir pisah Ustadz. Oh, ya Allah, kayak gini berpikir pisah gitu. Laki-laki harus kokoh kuat, menanggung gitu, harus mempertahankan rumah tangga. Jadi ini seperti itu. Nah, gimana cara menentukan arah lagi walau sudah sedikit kacau dan udah kadung? Ini kalau yang belum nikah ya. Kalau yang sudah menikah, udah kayaknya ini kelihatannya rumah tangga kurang arah nih. Gimana sih? Gimana caranya gitu ya, biar punya arah lagi, daripada tidak sama sekali, telat dikit nggak apa-apa ya, nggak telat juga sih gitu. Bismillah, langkah pertama duduk bareng, niatkan karena Allah. Ngobrolin apa? Ngobrolin tujuan nikah untuk apa? Tujuan nikah untuk apa? Yang tadi saya sampaikan tadi itu ada tujuan arahnya, diingatkan kembali. Ternyata nikah itu untuk estafet ketakwaan, misalnya gitu ya, untuk sama-sama ke surga, rumah tangga menuju surga gitu. Ya. Nah, ini sudah gini, mari kita start nol ya. Nol ini coba 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi itu keluarga kita mau bagaimana? Atau mau umroh bareng,
sholat berjamaahnya, apa sholat malamnya jadi ayo saling bangunin gitu ya. Anak masuk pesantren atau apa, ada yang ada arah, ada spesifik yang mau dituju, mau dewan jus gitu ya, misalnya gitu, monggo. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang berbeda dari rumah tangga yang selama ini dijalani. Yuk sekarang satu hari satu lembar, tapi semua pada baca Quran misalnya gitu. Yuk 3 tahun lagi kita umroh bareng lah gitu. Honeymoon di sana misalnya. Masing-masing lah. Terus apa ya yang bikin rumah tangga kita berkah ya? Lau anna ahlal qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samil ardh. Sekiranya penduduk negeri, sekiranya rumah tangga kita itu ya penduduknya, suami istri anak-anaknya, ayah ibu dan anaknya itu pada beriman dan bertakwa, benar-benar akan kami buka keberkahan dari langit dan bumi. Maka gimana? Ayah sholat berjamaah ya, ibu tak sholat di awal waktu misalnya. Haid pun ibu akan bangun untuk istighfar dan seterusnya, doa dan seterusnya. Anak-anak ya yang ini digandeng ke masjid, yang perempuan sama saya apa? Yuk ngaji bareng lah di rumah yuk. Apa entah sebulan sekali, 2 pekan sekali, apa-apa ngajilah ayah yang bacain kitab Riyadhus Shalihin lah atau apa dan seterusnya. Apa ya? Apa gitu yang dilakukan. Langkah berikutnya yang kedua, tadi kan duduk bareng ngobrol itu ya. Langkah berikutnya perbaiki tiang rumah tangga. Tiang satu, tiang ibadah. Yang pertama, tiang rumah tangga itu ibadah. Lo ibadah udah berantakan, ya berantakan rumah tangganya. Sakinah mawaddah warahmah itu given, itu pemberian dari Allah SWT. Tapi zalika ya bi annallaha lam yakum khayran ni'matan an amahala qaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat suatu kaum, termasuk nikmat sakinah mawaddah warahmah, nikmat harmoni, tidak akan dicabut sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan cara apa? Dosa. Kalau sudah tidak pada ibadahnya berantakan. Tidaklah 2 orang tadinya saling mencintai kemudian Allah pisahkan, itu salah satunya atau dua-duanya berbuat dosa. Bahkan Nabi Adam itu ketika melanggar aturan Allah dipisahkan dengan istrinya. Tadi nikmat surga yang sedemikiannya akhirnya turun ke bumi, jadinya nikmat yang tadi yang luar biasa tadi terkurangi dan seterusnya. Maka ibadah ini menjadi sebuah hal tiang rumah tangga, tiang utama. Maka jangan sampai, hari ini kan banyak rumah tangga muslim tapi ibadah biasa saja, nggak menjadi sebuah prioritas ya. Orang tua khawatir anaknya nggak sekolah tapi tidak khawatir anaknya nggak sholat. Istri khawatir suaminya nggak bawa uang tapi nggak khawatir suaminya tidak sholat misalnya. Suami tidak khawatir istrinya tidak nutup aurat, sepenting istrinya kerja juga bareng-bareng. Ibadah ini harus menjadi sebuah hal yang, berarti ibadah ini tidak hanya perbuatan yang melakukan amal soleh, tapi juga ya ini takwa ya, termasuk ibadah kan hal-hal yang meninggalkan dosa, yang bikin berantakan itu ya dosa. Satunya riba. Nah, tiap bulan kami ada aktivitas ya, ada satu kegiatan ya 2 hari Sabtu Ahad gratis, makan, ilmunya, snacknya, alat tulisnya, untuk menolong orang-orang yang kebingungan utang riba dan seterusnya. Nah, ini ibadah. Kemudian tiang rumah tangga yang apalagi sih, tiang komunikasi. Komunikasi itu boleh saya sampaikan begini, ngobrol yang nggak penting itu penting, ngobrol yang nggak penting itu penting, hal receh, hal-hal mengenang masa lalu apa dan sebagainya, tertawa bersama dan sebagainya, cukup
15 menit sehari, tapi diagendakan gitu. Ngobrol tanpa HP, gimana kabarnya apa dan sebagainya. Nggak usah mulu-mulu, kalau belum pernah itu 15 menit itu cukup itu ya, tapi kalau udah biasa ya ditambah durasinya gitu. Punya rencana-rencana bagaimana. Yang ketiga, tiang kasih sayang. Kalau bahasa saya belajar di sisi belajar tentang kejiwaan itu ada namanya bahasa cinta, saling memuji, saling mengapresiasi. Nah, karena kita itu ngaji, ya biasakan tuh jazakillah khairan, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, itu untuk pasangan, untuk anak-anak gitu. Saling puji, saling mendoakan, saling bantu, saling memaafkan ya. Saling tolong menolong, melayani, suami juga bantuin masak dan seterusnya. Enggak hanya istri yang menyiapkan makan dan seterusnya gitu ya. Ada ngobrol, ada melayani, ada pelukan, itu ya dilakukan ya, dilakukan itu, sentuhan, gandengan dan seterusnya itu dilakukan itu, membangun cinta lagi. Kemudian doa minta arah untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyejuk hati. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Minta sih memang, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan kami penyejuk hati, anak-anak kami yang jadi penyejuk hati kami. Minta agar pasangannya itu menyejukkan hati, agar anak-anaknya menyejukkan hati. Namun ini perlu diikhtiarkan. Ikhtiar pertamanya justru saya, bagaimana tutur kata saya, sikap saya, pakaian saya, agar pasangan saya itu senang. Kewajiban, bukan nunggu-nunggu dia berubah jadi penyejuk hati, tapi mulai dari saya. Suami demikian, bagaimana agar sikap saya, nafkah saya atau apapun itu juga agar istri itu bahagia. Istri pun begitu, apa yang membuat pasangan saya bahagia, apa yang membuat anak-anak nyaman, sikap apa, tindakan apa gitu. Jadi peran masing-masing, bukan peran pasif, bukan peran menunggu pasangannya berubah, menunggunya pasangan baik baru saya bahagia. Ciptakan. Fokus kepada kewajiban masing-masing, bukan fokus kalau dia nggak memenuhi hakku. Akhirnya sering kecewa, berantem lagi. Aku udah capek, udah gini-gini, kamu nggak ada pengertiannya. Nah, kalau ini semuanya karena lillah awalnya itu, karena semuanya didorong atas semua itu kan, ini namanya akidah ya, dasar pondasi semuanya ya akidah kan. Ini pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena untuk dapat balasan dari pasangan. Aku udah begini terus kok pasangan nggak ada pengertiannya, capek deh. Nah, padahal innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku memberi kepada kalian, memberi makan, memberi perhatian, kasih sayang, pelayanan, semuanya liwajhillah,
untuk bisa melihat wajahnya Allah kelak nanti di surga. La nuridu minkum jaza, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, Allah yang balas ataupun ucapan terima kasih. Udah, lillah, lakukan ini karena Allah SWT. Ini pondasinya, ini bahagia insya Allah. Dan uniknya justru insya Allah pasangan akan berubah, akan lebih baik. Tapi kalau kita itu memang berharap pasangan berubah, berharap pasangan itu memperlakukan kita dengan lebih baik atas apa yang kita lakukan, ini namanya hukum transaksional. Dan kita sering kecewa, marah-marah, capek, berantem lagi. Nah, yang melakukan segala sesuatu bukan karena Allah. Jadi itu menjadi sebuah arah salah satu. Itu doa, ya. Doa yang tidak semua orang memahami doa ini. Ya doa aja, kadang doa, tapi kayak ya nggak diupayakan agar doa ini terwujud. Ya ilmu, ya, sehingga kita menjadi penyejuk hati bagi pasangan. Kalau suami istri itu sudah rukun, sudah harmoni, sakinah mawaddah warahmah, maka urutannya wadzuriyatina itu setelah pasangan suami istri itu saling menyayangi, ada sakinah mawaddah warahmah, ada ketenangan, ada kebahagiaan, kehangatan, insya Allah akan tercipta anak-anak yang qurrata a'yun. Nah, kalau rumah tangganya itu berantem gitu ya, gimana anak-anaknya akan terus qurrata a'yun? Walaupun bisa, tapi secara umum gitu ya, secara umum ya biasanya kalau broken home, broken heart, anak-anaknya tidak baik-baik saja secara umum. Walaupun ada orang tua yang baik-baik saja, anaknya nggak baik-baik saja, itu ada namanya istisna, pengecualian, selalu ada. Maka ini senantiasa masing-masing tirakat bahasanya ya, malam-malam pada sholat malam saling mendoakan, berdoa kepada Allah SWT. Tanpa pertolongan dari Allah SWT, rumah tangga kita ya nggak tentu arahnya. Yang menjadi arah lagi adalah satu ayat ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat kalau bagi laki-laki ini menggetarkan. Maka kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, ini ayat ini disampaikan, kamu akan punya tanggung jawab menjaga istrimu kelak, jaga keluargamu kelak dari api neraka. Kalau para bunda ini punya anak perempuan, maka jangan diserahkan kecuali kepada orang-orang yang diminta adalah jika engkau ridhoi agama dan akhlak, bukan hanya agama, tidak hanya sekedar lulusan pesantren, tapi diteliti dulu bagaimana keluarganya, apa biasa KDRT apa dan seterusnya. Karena ada orang yang udah ngaji ya, mana saya dapat lihat videonya Ustaz Firanda itu, orangnya sholat berjamaah ya, puasa sunnah, tapi sama istrinya kasar misalnya gitu. Itu memang agamanya baik tapi akhlaknya kurang baik. Yang diminta kalau laki-laki itu spesial, agamanya baik, akhlaknya baik. Ada yang akhlaknya baik gitu ya, eman, sayang, tapi orang sholat dan sebagainya misalnya, itu juga enggak gitu.
nanti juga tidak diberkahi, berantakan gitu. Berantakan hidup. Ini menjadi arah rumah tangga itu uang pusakum wa alikum naro, harusnya mikir banget sebagai laki-laki, ancamannya neraka soalnya kalau tidak bisa baik-baik saja memanage keluarga. Ini menjadi satu arah. Nah ini bukan karena istri, ini kopilot yang ngingetin dengan cara yang sangat bijak ya, sangat bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih saya Ustaz bertanya, apakah tanda-tanda paling awal jika rumah tangga sudah mulai kehilangan arah? Baik ya, ini pertanyaannya baik sekali ini. Kalau ketahuan dari awal kan nggak terlalu kacau istilah gitu ya. Memperbaikinya itu tidak terlalu berat, insya Allah. Nah, rumah tangga itu soalnya kayak kendaraan, kayak tanaman. Kalau tanaman juga layunya pelan-pelan. Sebenarnya itu ada tanda-tanda penyakit. Nggak langsung mati kan? Nah ini berikut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ini juga menjadi sharing beberapa hal yang konsultasi ke kami dan seterusnya gitu. Tanda-tanda rumah tangga mulai kehilangan arah. Kalau dari tadi sebenarnya sudah bisa disimpulkan dikit, tiang-tiangnya dan sebagainya. Ibadahnya gimana? Yang pertama itu, suami ibadahnya bagaimana, istri ibadahnya gimana, anak-anak ibadahnya bagaimana? Ya, ibadahnya bagaimana? Menjaga sholat berjamaahnya laki-laki, menjaga sholat-sholat sunnahnya. Ini diperhatikan. Sangat banget kehilangan arah jika ibadahnya sudah tidak diperhatikan. Berikutnya, yang kedua, komunikasi seadanya saja. Ya tadi juga saya sampaikan tentang tiang komunikasi kan. Dulu ya, kerjanya gimana, capek enggak, udah makan belum, ya perhatian-perhatian begitu kan. Awal-awal kenal apa dan sebagainya itu perhatian-perhatian. Jangan lupa makan ya, dadah, misalnya gitu. Sekarang cuman ya gimana itu, singkat-singkat gitu. Ngobrol kalau ada perlu saja, ngobrol tentang hati ke hati udah enggak, rencana-rencana sudah enggak, saling curhat sudah enggak, udah enggak ada. Kalau komunikasi udah mulai mati, ini kan apa namanya ya, esensi hubungan itu komunikasi. Kalau komunikasi sudah hilang, ini sudah mulai hilang, ya, sudah tidak baik-baik saja. Nah, yang ketiga, ya kalau dari sisi komunikasi masih lagi komunikasi ya, artinya komunikasi itu ada saling mengingatkan, ya, ngingetin sholat, ngingetin ngaji. Ya, sekarang udah nggak diingetin lah, udah lolo gue gitu sudah. Allah sudah tidak menjadi orientasinya, itu sudah kehilangan arah. Tapi sudah tidak pada saling mengingatkan. Yang ketiga, tadinya tim tuh, suami istri itu tim, tapi berubah menjadi saingan. Dulu itu masalah kita hadapi bareng-bareng ya, sekarang itu urusan kamu sih yang salah, saling menyalahkan.
suami itu nggak ngambil suami ketika ngambil keputusan itu nggak musyawarah, nggak minta pendapat istri. Padahal kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, itu kan saling menutup, saling ya, kayak pakaian gitu. Ini sudah jadi saingan, sudah jadi musuh bahasanya ya, saling menyalahkan. Dulu itu saling mencintai gitu, ya harus saling menyalahkan. Nah, kemudian bisa jadi akhirnya rumah itu tempat melempar masalah, melempar penat. Misalnya pulang kerja biasanya kan kangen ketemu kan, tapi kalau pulang itu nanti ujungnya berantem lagi kali ya. Nah, HP lebih menarik daripada ngobrol sama pasangan. Anak lebih nyaman di kamar daripada ketemu sama orang tua. Ngobrol tadi ruang tamu atau makannya di meja makan bareng-bareng. Mungkin anak makannya di dalam kamar. Saya ketemu sama keluarga seperti ini, kaya, masya Allah kaya lah, mobilnya banyak. Karena saya kadang saat kondisi tertentu kan, karena kemarin kasusnya itu mau bunuh diri, jadi saya datang ke rumahnya, nanti panggil ke rumahnya, kaya sekali. Tapi sampai orang tuanya itu melepas handle pintu karena nggak mau keluar gitu. Dan itu malah ngamuk sampai akhirnya masuk rumah sakit sini. Jadi ini rumah bukan tempat yang nyaman untuk tenang, bisa cerita. Jadi rumah itu jadinya panas, harusnya tempat sakinah itu jadi sumber stres. Dan beberapa kejadian di rumah sakit jiwa dulu itu sumbernya justru orang terdekat, entah pasangannya, entah orang tuanya, akhirnya jadi anaknya masuk rumah sakit jiwa. Berikutnya, misalnya tidak punya rencana bersama. Ya tadi ini tak balik saja dengan apa yang tadi sampaikan tadi. Kalau sudah tidak punya rencana bersama, entah umroh bareng, entah ya anak mau ke sekolah di mana gitu, ya udah nggak ada arah kan, ngalir aja gitu. Dan ngalir itu nyaris nggak ada dari tempat bawah ke atas, tapi mesti dari tinggi ke bawah. Jadi ngalir itu mesti kehidupannya nanti ya tambah nggak enak gitu, karena ke bawah. Kalau nggak ada arah yang sama ya tujuannya sendiri-sendiri, beda-beda. Nah sekarang ini kalau kehilangan arah, gampang melihat kesalahan pasangan. Dulu kan salah dikit minta maaf, sekarang ego tinggi, gengsi minta maaf. Pokoknya dia harus ngertiin aku gitu. Ya. Jadi sekarang itu kesalahan pasangan itu tampak banget gitu. Kalau dulu itu kayak ketutup gitu dengan kebaikannya. Nah, termasuk hilang arah itu ciri-cirinya para bunda sudah jarang mendoakan suami, atau suami juga jarang mendoakan istri. Orang tua jarang mendoakan anak. Sekarang doanya mulai itu diri sendiri. Ini sudah gitu. Ini tanda-tanda kalau sudah mulai kehilangan arah itu seperti itu. Untuk pertanyaan kedua tentang visi keluarga, buat aja yang sederhana gitu. Contoh ya,
keluarga sakinah, bahagia, keluarga bahagia menuju surga misalnya gitu. Keluarga bahagia menuju surga gitu. Terus apa-apa hal-halnya itu ya berarti sholat 5 waktu tepat waktu gitu ya, misi-misinya bikin yang sederhana begitu aja. Ngaji satu muka, satu ayat tiap habis maghrib, nggak usah mulu-mulu, satu ayat juga apa-apa gitu. Ya sedekah bareng gitu misalnya itu misalnya gitu. Kalau ada berantem misalnya itu selesaikan sebelum tidur misalnya itu. Selesaikan sebelum waktu sholat lain, waktu sholat apa berikutnya misalnya gitu. Terus tempel di kamar itu gimana? Sederhana. Ya. Cara membuat visi keluarga dari nol ya. Itu tadi visinya sederhana gitu ya. Nah, niatkan pertama karena Allah. Kita mulai lagi yuk. Kita mau rumah tangga kita diridhoi oleh Allah ya. Kita kan pengen sampai surga kan gitu. Kok mau sih ya? Kita harus surga kan bismillah ya karena Allah itu. Ya ini betul ya karena Allah itu. Sekali lagi itu pondasinya itu akidah lillah. Kemudian langkah berikutnya bikin pertanyaan. Kalau mati dalam keadaan seperti apa? Kalau mati mau seperti apa? Kan mati husnul khotimah kan berarti nggak hanya sekedarnya saja hidupnya kan. Saya itu lihat postingan tadi itu kemarin apa tadi ya? Masya Allah gini, ada seorang itu sih gambarnya itu Ustaz Syafiq gitu. Apa Ustaz Syafiq beranda yang menyampaikan, tapi itu ada kajian awalnya itu kajian Syekh itu menyampaikan ada satu amalan ringan yang jika tapi dalam timbangan berat sekali gitu. Ya. Itu suatu ketika dapat kajian itu kemudian mendapatkan kajian subhanallah walhamdulillah wallahu akbar gitu. Zikir tentang tasbih, zikir subhanallah. Karena tidak bisa datang menuju gurunya, syekhnya, kemudian minta dituliskan. Dan setiap kali dia apa zikir itu, kalau ketemu sama orang dia menyampaikan, mau nggak tak kasih amalan ringan, pahalanya besar, timbangnya besar. Sampaikan. Terus ketemu sama suatu ketika sakit, begitu ingat dokternya itu, mau nggak gitu, ada satu amalan gitu, menyampaikan terus itu. Jadi ketemu orang itu menyampaikan sampai akhirnya meninggal setelah menyampaikan itu. Jadi husnul khotimah itu kan ya ada kebiasaan yang harus dilakukan gitu. Jadi memang kita tidak hanya hidup enak, tapi juga mati enak. Mau mati seperti apa gitu. Ya, jadi dari itu kan menjadi sebuah hal untuk obrolan, untuk bikin kegiatan bersama-samanya istiqomah gitu. Ya. Kemudian untuk urusan dunia 5-10 tahun ke depan keluarga kita mau seperti apa? Anak mau khatam Quran kah? Hafal berapa juz misalnya gitu kan. Ya. Umroh tahun berapa? Punya usaha bareng-bareng couplepreneur. Nah, misalnya gitu.
agar tidak jadi hiasan dinding. Gimana kadang-kadang kalau udah dibikin itu jadi hiasan dinding ya, dan ditempel di kamar jadi hiasan dinding ya. Ya sederhana, yang paling mudah yang bisa diamalkan. Terus dievaluasi tiap bulan. Dievaluasi ngobrol 15 menit. Nah, kalau pasangan belum support gimana? Ini kadang-kadang. Kalau pasangan belum support gimana? Karena beberapa ya awalnya terus justru di awal ya saya memiliki visi keluarga saya, merancang visi misi itu saya sampai mendatangi guru saya di Jakarta. Tapi itu atas dorongan istri saya. Jadi tadinya juga saya tanpa arah. Kemudian saya didorong sama istri saya, ketemu sama Ustadz itu Mas, akhirnya saya memburu Ustadz saya di Jakarta. Akhirnya saya bagi itu berbagi tentang visi misi keluarga gitu, pas kajian rumah tangga gitu. Ternyata itu kesusahan untuk teman-teman. Nah dulu juga Ustadznya antum, sekarang ada saya kan ngobrol. Dulu saya bingung tuh mengarah kemana gitu. Nah kadang-kadang memang saya ketemu juga sama rumah tangga yang ikut ngaji gitu, istrinya itu kayak memahami itu. Beberapa rumah tangga suaminya kurang gitu. Nah gimana kalau kayak gitu? Nyatanya kadang-kadang kejadian begitu. Beberapa rumah tangga yang ngobrol ke kami itu suaminya itu kayak nurut gitu, kayak nggak paham arah kemana gitu. Alhamdulillah saya cuma didorong sama istri saya, ya istri saya nggak melangkah mendahului tapi dorong gitu, sehingga saya masih tetap di depan gitu. Ya kalau misalnya kok suami kadang belum support ya istilahnya gitu kan, ya doa gitu, minta Allah melebutkan pasangan terpaham ya. Kemudian para bunda karena udah ngaji ya berarti ya amal-amalkan apa yang udah ngaji ya, dari sholatnya, dari sikapnya ke suami dan sebagainya gitu. Ya ajak pelan-pelan, berikutnya ajak pelan-pelan dengan hadiah, dengan ya nanti dikasih kejutan misalnya gitu ya, kasih perhatian atau kasih pelayanan lebih gitu. Itu ketika suami memulai sesuatu yang baru yang tadinya belum ya, tentang setelah sholat apa dan seterusnya gitu ya. Kata guru saya itu yang rata-rata punya visi misi itu kan perusahaan, sekolah gitu. Padahal rumah tangga itu adalah perusahaan tertua di dunia bahasanya kata istri, karena akan melahirkan SDM yang hebat gitu. Dan nyatanya hari ini pada kehilangan arah gitu. Tapi nggak terlambat gitu, nggak terlambat. Saya juga ya boleh dikatakan ya sempat terlambat gitu ya, karena sudah punya anak dan seterusnya. Kalau saya punya basic pesantren, saya punya basic belajar banyak hal, ilmu umum dan seterusnya, tapi tetap juga kayak tidak tahu arah gitu, tidak ada perjuangan apa yang harus saya perjuangkan gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu ya monggo, kalau misalnya mau. Nah ini tuh begini nih, kata guru saya itu setelah itu ini panggilan jiwa, maka tazkiyatun nufus dulu, hatinya bersih, sehingga nanti mesti ini sih mosok sih hidup kok makan, punya rumah, punya mobil, punya kedudukan, tapi pasti itu nanti hatinya itu kayak mosok gini aja sih gitu ya. Kayak Rasul itu kan berhaul ya sendiri di gua gitu ya, merenung gitu, masa sih gini sih, masa sih anak dikubur hidup-hidup, masa sih pada minum-minuman keras, masa sih pada menyembah berhala gitu. Kan direnungkan ya, ada dapat wahyu gitu. Nah kalau kita itu masa sih begini, masa sih sekolah gini-gini, akhirnya saya pikirlah akhirnya balik misalnya gitu, masa sih rumah tangga pada begini, saya ada kajian rumah tangga misalnya gitu.
Nah mungkin teman-teman yang dikasih ilham dengan ekonomi, maksud sih ekonomi pada begini, maksud sih ada ODGJ dibiarin aja. Akhirnya masing-masing itu dipanggil di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, ada yang ODGJ, ada yang khusus kesehatan, khusus kesehatan mahal-mahal, dokternya canggih-canggih sekarang, tapi kok penyakitnya begini-gini, ada apa sih? Akhirnya ada yang di Tibun Nabawi, macam-macam. Itu panggilan jiwa itu, nggak bisa dibohongin, ya, nggak bisa dibohongin itu. Jadi mau berjuang di jalan Allah, di bagian apa itu masing-masing, nggak bisa full semuanya gitu, nggak bisa full semua gitu. Saya paham ya, ketika saya diminta tolong sama teman, Ustaz bantuin saya yuk jadi wakil saya ngurus anak yatim gitu. Ustaz, ngurus anak yatim mulia Ustaz, tapi saya mungkin kurang sabar, saya kurang minat gitu. Tapi kalau dalam panggilan itu tuh kok, kalau saya ada masalah rumah tangga dan apa kayak gitu tuh, saya ada energi gitu, saya ada dorongan ke sana gitu. Dan itu pun setelah diskusi sama guru kami gitu. Ya, ini kayaknya kamu kesini deh gitu. Setelah saya cerita begini perjalanan saya gitu, dakwah ini kosong gitu. Ya gitu. Jadi akhirnya sebagian itu ada salah satu rumah keluarga yang akhirnya datang ke rumah bawa suaminya, akhirnya tuh ngobrol sama saya tentang visi misi keluarga. Bisa seperti itu dari luar kota itu, dari luar kota seperti itu. Ya memang ini yang perlu diperjuangkan gitu, supaya tidak berat kalau tidak ada arah. Suami yang bisa jadi imam itu tidak punya arah, ya berat. Tapi tidak sia-sia apa yang Bunda perjuangkan, insyaallah ya. Seperti itu dulu barangkali kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.